Salam kekasih Tuhan, bertemu kembali pada pembacaan firman. Tetap semangat dan bersuka cita. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Suci, Maha Baik, kami datang sujud bersimpu di bawah kaki-Mu. Tiada kekuatan dunia yang kami andalkan selain kekuatan surga yang kami minta turun melingkupi kami. Urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman. Kami mulai pembacaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Ajaib, Maha Perkasa, Maha Mulia. Haleluya. Amin. 1 Tawarik 26. Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Kora ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Yasaf. Meselemia mempunyai anak-anak yakni Zakaria anak sulung, Yediael anak yang kedua, Zebaja anak yang ketiga, Yatniel anak yang keempat, Elam anak yang kelima, Yohanan anak yang keenam, Elionai anak yang ketujuh. Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yozabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Zakhar anak yang keempat, Netanael anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah hak dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak yakni Simri seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria, anaknya, seorang penasehat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Shelekhet di jalan raya. Tanjakan penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada Parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya, dan 2 orang pada Parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Kora dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku
mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan yakni keturunan Gerson melalui Ladan mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel yakni Zetam dan Yoel saudaranya mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amran, orang Yishar, orang Hebron dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia anak Eliezer dan Yesaya anak Rehabia dan Yoram anak Yesaya dan Zikri anak Yoram dan Selomit anak Zikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel pelihat itu oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab anak Zeruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yishar adalah Kenaya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasapia beserta sanak saudaranya. Orang-orang gagah perkasa 1.700 orang jumlahnya yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya. Dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaser Gilead. Sanak saudara Yeria orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye, yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik, maha suci. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman hari ini. Berkati para pendengar channel YouTube ini, berikan kesehatan, rezeki, kekuatan iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami untuk terus maju, membaca, merenungkan serta melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sungguh sangat ajaib, Allah yang selalu buka jalan saat tiada jalan. Besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tanpa batas dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.